Waktu kerja setengah juz, waktu libur 1 halaman. Seharusnya waktu libur bertambah karena waktumu kosong. Kita tahu tidur adalah salah satu jenis kematian. Orang yang tidur tidak sadar dengan apa yang diperbuatnya. Yaum au ba'da yaum. Kita tidur hanya sehari atau setengah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, memberikan nikmatnya kepada kita untuk datang ke rumah Allah. Dan kita tahu sholat subuh termasuk sholat yang berat, karena memang syaitan telah mengikat 3 buhul sihirnya kepada manusia di tengkuk dia ketika mau tidur. 3 kali dia mengatakan, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Bagi engkau malam yang panjang, malam yang panjang dan malam yang panjang. 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza qama fadzakarallah, apabila dia bangun kemudian mengingat Allah dengan membaca doa bangun tidur, salah satunya inhallat uqdah, 1 buhul tali yang diikat sama syaitan itu akan terlepas, tinggal 2. Wa idza qama wa tawadda inhallat uqdah, kalau dia bangkit kemudian berwudu, maka buhul tali kedua akan terlepas. Wa idza shalla inhallat uqdah, kalau dia sholat maka 3-tiganya buhul itu terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka orang itu akan menjalani kehidupan pagi harinya dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Tapi yang terjadi biasanya hari Ahad, orang-orang nggak bangun di pagi harinya karena malam harinya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Hari ini kita akan berbincang tentang nikmat waktu itu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia yang kita mengaku-ngaku mencintai beliau dan mengikuti jalan beliau. Di sebagian di antara kita hanya dusta belaka, karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diungkapkan lewat lisan dan kata, tapi cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam menuntut kita untuk membuktikannya dengan jiwa dan raga. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Safiyah, untuk Zainab, dan untuk seluruh istri Nabi yang mereka telah berjuang mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga terus berjuang ditinggal mati oleh Rasul SAW. Karena kita tahu istri-istri Nabi sepeninggal Rasul SAW mereka tidak boleh menikah lagi. Mereka harus menjaga kehormatan mereka
sampai ajal menjemput mereka. Semoga salawat Allah bersambung pula untuk putra-putri beliau dan anak cucu beliau, yang mereka adalah keturunan-keturunan yang mulia, Hasan, Husain dan anak keturunannya. Dan semoga Allah meridhai para sahabatnya, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Waktu. Anda berbincang tentang waktu bukan karena kita di akhir tahun. Karena buat umat Islam ini bukan akhir tahun. Buat umat Islam ini tanggal berapa? Tanggal 6 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. Jadi seharusnya umat Islam nggak ada apa-apa di akhir tahun ini. Kadangkala orang berbincang untuk muhasabatun nafs. Kau ketika berbincang tentang muhasabatun nafs di akhir tahun Masihi, kita tahu tahun Masihi ini dimulai dengan apa? Dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang diklaim anak Tuhan oleh mereka. Dan umat Islam memiliki kalender sendiri dan kita harus bangga. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, sejatinya sejak Nabi Adam alaihissalam, bukan sejak Nabi Adam, afwan, ana salah, sejak penciptaan langit dan bumi, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan fi kitabillah, itu termaktub di dalam Lauhul Mahfuz pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nggak ada di bulan-bulan yang mengikuti perputaran mentari. Umat Islam mengikuti perputaran bintang. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya, kenapa rembulan itu kok berubah? Tidak seperti mentari. Rembulan itu kecil, sedang, bulat, nanti kembali dan hilang. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Allah ciptakan rembulan kayak gitu tuh? Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sampaikan kepada mereka, itu rembulan untuk penghitungan waktu bagi manusia. Untuk penghitungan waktu. Dan untuk menentukan musim haji, menentukan musim-musim ibadah umat Islam, pakai apa? Pakai rembulan. Jadi sekali lagi kita harus sadar, kalau mengajak orang untuk muhasabatun nafas, setiap hari kita disuruh muhasabatun nafas. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau mau hisab akhir tahun, seharusnya tutup buku umat Islam itu kapan? Ketika jemaah haji pulang dari tanah suci. Tahu tuh kita, oh nih jemaah haji pulang nih, ini pertanda akhir tahun. Tapi nyatanya di akhir tahun umat Islam nggak ada apa-apa. Nggak ada ribut jual tanggalan. Sekarang ribut ganti tanggalan. Masjid ini udah ganti tanggalannya. Nah, ribut ganti tanggalan di akhir tahun Masihi. Tahu artinya Masihi coba? Masihi itu artinya Kristus. Nah,
sedangkan kita pakai tangan mereka. Umat Islam punya identitas sendiri jemaah, dan tunjukkan bagaimana cerita peletakan kalender Hijriah. Baca sejarah. Kenapa para sahabat tidak pakai kalender yang ada? Karena mereka umat yang memiliki peradaban tersendiri. Mereka bukan ekor. Tapi kalau kita tetap mengekor, sadarlah, ekor tidak pernah ada di depan selama-lamanya. Kita akan tetap ada di belakang mengekor. Kita ini umat Islam banyak di Indonesia, banyak banget. Tapi karena jadi ekor, ya udah, kita tidak akan pernah bisa memimpin kembali. Maka berkaitan dengan hari ini tanggal 6 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. Dan kau nanti sadar ketika malam tahun baru nggak ada apa-apa, bukan malam tahun baru buat kita. Bukan, nggak ada malam tahun baru buat kita. Yang ada malam itu adalah malam bulan Rabiul Akhir, yang mungkin kita akan berpindah ke bulan Jumadal Ula, lalu Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu kita kembali ke bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah waktu adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Modal hidup kita itu waktu dan bukan harta. Modal hidup manusia itu waktu dan bukan harta. Kau bisa cek, ada seorang hamba punya harta 5 miliar, waktunya habis. Kira-kira 5 miliar bisa menambah waktunya? Nggak bisa, mati. Terus 5 miliar gimana? Bukan rezekimu sudah. Berbeda dengan orang miskin, nggak punya harta, waktunya masih panjang, nggak mati-mati dia. Kau datang ke rumah sakit, ajib, orang ini nggak mati-mati kata dia. Padahal sudah sakit kata dia. Karena belum habis waktunya. Itulah modal utama orang hidup dalam kehidupan. Dan agama kita memberikan perhatian khusus terhadap waktu. Tapi kita menyepelekannya. Ini di akhir tahun liburan. Kalau kita lihat jalan kenapa padat? Karena orang pada liburan. Tempat-tempat hiburan penuh. Karena orang sedang liburan. Liburan itu waktu kosong. Buat ngapain? Ya buat gitu-gituan oleh manusia. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita dengan nikmat waktu agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Di surah Ibrahim ayat 33-34 Allah mengatakan wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Allah mengatakan, Allah tuh yang menundukkan buat kalian mentari dan rembulan yang terus berganti mereka, terus-terusan. Ketika mentari datang, malam pergi. Ketika mentari tenggelam, malam datang. Allah jadikan malam dan siang buat kita. Kemudian Allah mengingatkan, dan Dia memberikan kepada kalian segala yang kalian pinta. Kau bisa cek jemaah, yang kita tidak pinta Allah kasih. Apalagi yang kita pinta. Pernahkah kau bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat, tapi Allah kasih kau bisa melihat? Kau bisa bangun dari tempat tidurmu, kau bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Allah kasih. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmat waktu, la tuhsuha,
Kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi yang jadi masalah kitanya. Allah mengatakan innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim. Kita kalau melihat sifat kita dalam Al-Quranul Karim, kita akan malu. Allah mensifati manusia itu ketika memberikan amanah ini, wa innahu innal insana, di sini disebutkan la zalumun kafar. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim, bukan zalim, afwan, sangat zalim kata Allah. Di sini disebutkan kafar, bukan kafir. Kafar, sangat kafir terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di ayat lain Allah katakan innahu kana zaluman jahul, sangat zalim dan sangat bodoh. Jahul itu bukan jahil, tapi jahil yang double manusia itu. Salah satu bentuk kebodohan mereka, mereka membuang-buang waktu mereka. Mereka menzalimi mereka. Kalau duit bisa dicari, jemaah, bisa dicari. Kau kehilangan uangmu 1 miliar bisa balik, 10 miliar bisa balik. Kau kehilangan 5 tahun di masa mudamu, nggak bisa balik, nggak akan pernah balik. Kau kehilangan masa kecil. Orang-orang berharap laita syabab ya'udu yawman, ya kepingin masa muda balik, nggak ada. Tapi kalau duit bisa. Ana pernah bangkrut Ustaz 10 miliar Ustaz, alhamdulillah balik sekarang 15 miliar balik. Tapi kalau umur tidak bisa. Nabi SAW mengingatkan kita dengan nikmat waktu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada 2 nikmat yang banyak kali manusia tertipu dengan nikmat itu. Dia tidak menganggapnya nikmat. Karena banyak di antara kita yang menganggap nikmat itu hanya fulus. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Nah, antum kalau dikasih duit 1 miliar tapi sakit, mau? Dikasih sehat tapi nggak punya duit, milih mana antum? Sekarang 1 miliar sakit, opnam di rumah sakit, tidak ada punya duit tapi sehat, bisa datang ke masjid, jalan-jalan. Hah? Milih mana? Milih sehat, punya fulus. Nggak bersyukur kita sama Allah SWT. Selalu yang dipikir itu fulus. Di sini Nabi SAW menjelaskan 2 nikmat yang kita banyak lalai. Yang pertama sehat dan waktu luang. Orang nganggur itu nikmat. Betul jemaah. Kalau antum ngelamar kerja sana, ngelamar kerja ditolak, antum dapat nikmat. Apa nikmatnya? Nggak kerja. Betul jemaah. Kau bisa sholat, kau bisa baca Quran, kau bisa datang pengajian, kau bisa bantuin masjid, bersih-bersih masjid, karena kau punya waktu luang. Tapi nanti kau punya pekerjaan, nggak bisa tuh semuanya. Cuma kita nggak sadar. Selalu kadang-kala kita curhat, aku belum dapat kerjaan ini itu. Subhanallah. Ketika kau kosong waktunya, kau ingat. Fa idza faraghta fansab. Kau kosong, isi. Nganggur nikmat. Orang yang nunggu di rumah sakit, dokternya nggak datang-datang, ya lihat, tuh udah 1 jam dokternya nggak datang. Kemana dokternya? Sedang kunjungan pasien. Jam berapa datang? Insya Allah jam 9. Dia udah dari jam 6 di rumah sakit. Jam 9, ya Allah, kata dia. Ya tunggu dulu. Kapan datang? Ya mungkin jam 12 malam. Jam 12 malam, kata dia. Nikmat kau dapat nunggu. Kau bisa baca Quran mungkin berapa juz. Kau bisa berzikir berapa banyak, mengatakan subhanallah bihamdi subhanallah ladzim. Coba dokter itu datang, kau akan sibuk dengan dia. Nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Sebagian orang kalau melihat
naik mobil mewah. Aduh, kata dia, kepingin dia. Tahu-tahu yang turun dari mobil mewah orang pakai kursi roda. Antum milih mana? Punya mobil kayak dia pakai kursi roda, atau antum nggak punya mobil jalan kaki tapi sehat? Antum akan milih punya mobil sehat. Sekali wallahi jemaah. Pernah suatu hari di Masjid Nabawi ada dialog di antara para sahabat tentang urusan fulus. Mereka berbicara tentang dunia manusia, para sahabat berbicara tentang urusan harta. Lalu Nabi keluar dari rumahnya mengatakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa tuh kekayaan, tapi buat orang yang bertakwa. Nabi mengatakan enggak apa-apa. Lalu beliau mengatakan walakinna sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Dan kau akan rasakan jemaah, ketika hartamu tidak berguna untuk mengembalikan kesehatan, tidak berguna. Jadi dua nikmat, waktu luang, waktu kosong, nganggur, liburan akhir tahun, liburan Ustaz, kau gunakan, manfaatkan. Jangan sampai liburan umurmu berkurang, amalanmu tidak bertambah. Yang ada amalanmu tambah kurang. Ahibati fillah, Allah seringkali dalam Al-Quran kan bersumpah dengan waktu. Yang paling terkenal yang kita hafal ayatnya, wal asri innal insana lafi khusr. Apa artinya wal asr? Yang sering kita dengar demi masa, demi waktu. Sebagian ulama berpendapat wal asri demi waktu asar. Karena di dalam Al-Quran Karim ada wal fajri, demi waktu fajar. Ada wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Dan demi masa juga artinya, karena asar memiliki dua makna. Allah bersumpah mengatakan innal insana lafi khusr. Kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu, atau demi waktu asar? Karena itulah modal hidup manusia. Di masa itu terjadi segala sesuatu. Kau sekarang bisa punya rumah karena Allah kasih waktu buat kau bekerja. Kau bisa punya anak karena Allah kasih waktu buat kau. Artinya Allah memberikan kepada kita waktu itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Apakah orang yang tiap hari dapat keuntungan 10 juta, orang yang beruntung? Enggak, rugi. Orang yang tidak rugi itu 4 kriterianya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jelas. Yang tidak merugi orang-orang yang beriman. Tentunya keimanan itu berdasarkan ilmu. Nggak ada orang beriman ikut-ikutan. Kalau orang beriman ikut-ikutan, bisa dia jual imannya. Kita akan melihat saudara-saudara kita yang dimurtadkan umpamanya di beberapa tempat, mereka jual keimanannya karena mereka memang nggak tahu dengan agamanya. Iman dengan ilmu dan keyakinan. Iman aja nggak cukup, harus ada amilus solehat, amal soleh. Makanya Allah sering menyebutkan amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Sebagian orang masya Allah dia mengatakan ana beriman Ustaz, walaupun ana nggak sholat ana tetap beriman. Nah, terus kenapa nggak sholat? Ya itu belum bisa Ustaz. Berarti kau masih rugi. Kau sudah punya iman, kau tahu sholat kewajiban, kau tahu orang yang meninggalkan sholat bisa jadi kafir, lalu kau tidak sholat, maka kau rugi. Baik, beriman beramal soleh masih rugi, karena ada orang-orang soleh yang hanya untuk dirinya sendiri, nggak ngurus dengan manusia. Yang penting ana beriman, yang penting ana beramal soleh, yang penting ana sholat, ana nggak mau ganggu orang.
kau tetap rugi. Karena kriteria ketiga adalah watawasau bil haq, mengajak umat manusia kepada kebaikan. Jadi kita disuruh belajar. Habis belajar berilmu, habis berilmu kau ajak orang lain. Ini umat Islam tidak sedikit di antara mereka yang cuma dua aja, iman amal soleh. Di kantornya nggak pernah ngajak orang kepada kebaikan. Di tempat dia kerja nggak ngurus orang mau berbuat apa, yang penting anak baik sendiri, kau tetap rugi. Allah perintahkan watawasau bil haq, dan orang kalau sudah menyuruh kepada kebaikan, kau harus sabar. Kau akan dibenci sama manusia. Kita tuh lebih suka orang yang tidak ikut campuran orang lain, yang tidak pernah ngasih nasihat kita. Tapi kalau sudah mulai ngasih nasihat kita, memperingatkan kita, ngomong ini nggak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, mulai kita nggak suka sama orang itu. Maka Allah katakan watawasau bis sabr, kau harus sabar. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan akan dibenci oleh orang, bukan dicintai, jemaah. Apakah penduduk Mekah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka cinta, mereka tidak akan usir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ganggu Nabi, mereka tindas Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal selama 40 tahun beliau berada di Mekah, 40 tahun tuh, apa kata penduduk Mekah? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang baik hati, orang yang dermawan. Semua pujian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam selama 40 tahun sebelum beliau mengajak umat kepada Islam. Ketika mengajak kepada Islam berubah dia. Jadi apa? Jadi kadzab, jadi pendusta, jadi sahir, penyihir, kahin, dukun, syair. Ucapan-ucapan itu langsung berubah. Kenapa? Karena Nabi mengajak mereka kepada kebaikan. Maka hati-hati. Kalau kau ingin tidak merugi, balighu anni walau ayah. Sampaikan. Sampaikan. Terutama keluargamu, tempat kerjamu. Kau di mana berangkat? Sampaikan. Supaya kau tidak merugi dengan waktu yang Allah berikan kepadamu. Sumpah-sumpah Allah dengan waktu lainnya yang tadi kita sebutkan, wadduha wal fajr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang. Jamaah rahimakumullah, muslim dan setiap muslim adalah orang yang sangat menghargai waktu. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita yang subhanallah, mungkin tidak terbayang arahan ini di manusia lain. Kiamat akan terjadi, dunia ini akan hancur, masjid kita pun akan rata dengan tanah, rumah kita pun tidak akan kita kenali kembali. Rasulullah SAW mengatakan, idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah, apabila terjadi kiamat, bintang-bintang udah tabrakan ya, matahari udah terbit dari arah barat, dan di tangan salah seorang kalian itu ada tunas pohon kurma, sedang pegang tunas pohon kurma. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira yang kita lakukan apa jemaah? Kalau terjadi kiamat, kita sedang pegang pohon mau ditanam. Aduh, mau kiamat, ada apa? Udah mungkin kita buang. Tapi lihat bagaimana seorang muslim memanfaatkan waktu, kata Nabi SAW. Kalau terjadi kiamat dan di tangan kalian ada satu tunas kurma, fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kalau bisa dia tidak bangun kecuali dia sudah menancapkannya, maka dia lakukan itu. Manfaatkan waktumu, hanya sedikit. Berapa menit? Kita bukan berapa menit yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jemaah. Berjam-jam, berhari-hari. Kau bisa cek waktumu dalam sehari untuk apa?
Sebagian orang duduk di depan TV 1 jam, nggak terasa. Dengarkan kajian 1 jam, mulai ngantuk-ngantuk. Masya Allah. Ustaz, habis subuh nih Ustaz. Masya Allah. Itu kita lihat. Kenapa? Ya, karena kita tidak menghargai waktu kita. Kita tidak merasa waktu itu modal untuk kehidupan ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tahu keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Ana akan kasih hadiah. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, fadhal. Dua hadis Mas'ud yang kecil itu lebih berat dari gunung. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal ya Habib. Masya Allah. Jamaah kita tuh di zaman sekarang lebih kenal kepada ya orang-orang yang terkenal tuh. Pemain-pemain bola, artis-artis. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, orangnya kurus, kerempeng, miskin. Suatu hari dia mengambilkan siwak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pohon arak. Pohon arak biasa digunakan untuk siwak. Dia naik ke pohon itu, banyak sahabat Nabi di sana dan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Ketika naik, angin bertiup. Namanya orang kurus, ya goyang-goyang tuh jamaah, sehingga betisnya tersingkap. Karena dari atas, orang mungkin selama ini tidak pernah perhatian dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi sekarang Abdullah bin Mas'ud ada di atas. Dan jamaah, kalau orang naik mimbar sini, itu akan banyak dikritik oleh manusia. Kenapa? Karena semua melihat. Tapi kalau antum duduk di sana, antum tidur, nggak ada yang ngeritik. Nah, tapi coba kalau ustadznya ngantuk-ngantuk, waduh, ustadz gimana ceramah ngantuk-ngantuk? Karena semuanya kelihatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala biasa hidup dengan sahabat, tapi mereka tidak perhatian dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud sendiri ada di atas, maka semua mata memandangnya. Mereka melihat, oh ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kecil banget, kurus sekali. Mereka tertawa-tertawa. Lalu Nabi memandang kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, mimma tadhakun. Kalian ketawa karena apa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Baru sadar para sahabat mereka melakukan kesalahan. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Dari kecilnya betisnya dia ya Rasulullah. Subhanallah. Nabi SAW selalu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memberikan arahan positif kepada para sahabat. Ini ternyata sahabat sudah mulai menilai manusia dari fisiknya. Kita tuh kadang-kadang nilai orang dari fisiknya. Dari apa? Dari bajunya. Makanya kadang-kadang merek baju kan di luar. Kenapa merek baju di luar kata dia? Ya itu. Masa antum kalau mau ngelihat orang pakai baju mereknya mau buka belakangnya, dan mereknya apa bajumu? Nggak ada. Orang tunjukkan. Kadang-kala kita nilai orang tuh, oh sepatunya doang 3 juta, jamnya, berapa kira? Mungkin 80 juta. Kacamatanya, antum pernah melihat merek kacamata di dalam? Ada, yang murah-murah tuh dalam tuh, supaya nggak kelihatan tuh mereknya berapa. Tapi yang mahal-mahal mereknya di luar tuh. Ini orang menilai manusia dari fisik, nggak boleh gitu. Maka para sahabat ditegur sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW tentang betisnya Abdullah bin Mas'ud? Kau hanya melihat kurusnya kan? Kerempeng orang miskin, lahuma fil mizan azqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud.
Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Aku tuh tidak pernah menyesali atas sesuatu seperti penyesalanku dengan satu hari yang mentarinya tenggelam, berkurang umurku satu hari dan amalku tidak bertambah. Tolong lihat nih yang liburan. Liburan berapa hari liburan akhir tahun ini? Udah mulai 2 minggu. Tuh anak-anak liburan. Kau lihat dalam liburan itu berapa juz yang kau baca? Lihat. Supaya kita tahu ada amalan-amalan yang kita yakin nih, udah nambah nih. Iya, alhamdulillah Ustaz. Anak kalau lagi waktu kerja baca itu setengah juz. Kalau waktu liburan, alhamdulillah Ustaz, 1 halaman Ustaz. Kau gimana kau? Waktu kerja setengah juz, waktu libur 1 halaman. Seharusnya waktu libur bertambah karena waktumu kosong. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menyesal. Kehilangan duit, pernah Abdullah bin Mas'ud kehilangan harta, kehilangan apa? Iya. Tapi kehilangan waktu lebih mahal buat dia. Jamaah, anak kemarin baru dapat informasi dari teman yang kerja di Jerman. Dia cerita, Ustaz, kita lembur di Jerman itu Ustaz, nggak dihargain duit Ustaz. Padahal bayangan anak, orang-orang barat itu mengatakan time is money gitu kan. Ternyata di Jerman enggak Ustaz. Kita itu kalau lembur dihitung waktu. Nanti kalau lembur kita itu sampai 20 jam, kita bisa mengajukan cuti 2 hari. Ngambil waktu kita. Karena mereka tahu waktu ini nggak bisa diganti duit. Kecuali ketika kita mau pindah ke perusahaan lain dan kita masih punya waktu lembur di sana, dihargain waktu sama dia. Karena kita udah mau pindah. Tapi kok tetap di tempat itu dikasih dalam sebulan, kau boleh ngambil cuti. Karena nggak bisa perusahaan memberikan waktu. Subhanallah jemaah. Sedangkan kita ya menganggapnya hanya untuk duit. Hasan al-Basri mengatakan rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku berjumpa dengan satu kaum. Hasan al-Basri seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi. Dia mengatakan, aku berjumpa dengan satu tatanan masyarakat yang mereka lebih berambisi menjaga waktu mereka daripada emas dan perak mereka. Wallahi jemaah, mereka lebih semangat menjaga waktu mereka, sehingga sebagian di antara mereka tidak terlihat kecuali dalam kondisi ibadah apapun. Kalau nggak ngaji ya berzikir. Kalau memang waktunya nunggu, dimanfaat untuk membaca. Dan umat Islam itu umat Iqra. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Tapi kau lihat berapa banyak yang kau baca dari buku-buku yang bermanfaat, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang banyak kita baca adalah apa jemaah? WA, ya Facebook, apa itu yang kita baca jemaah? So, di situ ada yang bermanfaat. Nah, kalau bermanfaat fadhol, tapi antum bandingkan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Jadi jamaah, kalau kita menyimpan harta kita di dalam berangkas besi, kalau kita punya duit, mencari tempat penyimpanan duit yang aman, maka kau juga harus cari tempat yang paling aman untuk menyimpan waktu. Ahibati fillah, banyak wasiat yang diberikan oleh para ulama agar kita berpacu dengan waktu. Di antaranya adalah yang dituliskan oleh Ibnul Jauzi untuk putranya. Dia mengatakan,
Wa'lam ya bunayya, ketahuilah wahai ananda, annal ayyam tabsutu sa'at, bahwa hari-hari ini menghamparkan jam-jam. Wa anna sa'at tabsutu anfasan, tiap jam itu mereka membentangkan nafas-nafas buatmu. Wa kullu nafasin khizanah, setiap tarikan nafasmu adalah khizanah, tempat penyimpanan, lemari. Fahdar an tudhiba nafasan fi ghairi syai' fatara yaumal qiyamah khizanatan farighatan fatandam. Hati-hati nak, jangan sampai nafasmu berlalu tanpa amal soleh, sehingga kau nanti pada hari kiamat ngelihat lemarimu kosong dari amal soleh. Kau akan menyesal. Dan kita tahu Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut, jemaah, semut kecil. Orang Arab tuh tahunya semut tuh. Kau beramal itu kebaikan, kau akan lihat di lemarimu, kau akan lihat, oh masya Allah, langsung tertulis di sana, jemaah. Kau akan lihat. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kalau yang kau amalkan keburukan sebesar semut kecil itu, kau akan melihatnya. Subhanallah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tadi Ibnul Jauzi, ini Ibnul Qayyim. Apa bedanya Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim itu dikenal Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi ada madrasah yang dibina oleh bapaknya Ibnul Qayyim, namanya Madrasah Jauziyah, yang ini ada hubungannya dengan Ibnul Jauzi. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf. Ibnul Qayyim mengatakan as-sanah syajarah, tahun itu, setahun itu adalah pohon. Wasyuhuru furu'aha, cabangnya itu adalah bulan-bulan. Wal ayyamu aghsanuha, rantingnya itu adalah hari-harinya. Pohon, tahun, cabangnya adalah bulan, rantingnya adalah hari-hari. Wasa'atu awraquha, dan jam 24 jam itu adalah daun-daunnya setiap harinya. Wal anfasu thamaru, buahnya apa? Nafasmu, itu buah. Faman kanat anfasuhu fi ta'atillah, barang siapa yang nafasnya dalam ketaatan kepada Allah, fa thamratu syajarati thayyibah, maka buah pohonnya adalah baik. Wa man kanat fi ma'siyah, kalau ternyata nafas dia adalah kemaksiatan, fa thamratuhu handal, maka buah pohon itu adalah buah yang pahit, buah handal. Wa innama yakunul jadad yaumal ma'ad, kapan kau akan petik buahnya? Pada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan. Fa indal jadad yatabayyan hulwu thimar min murriyah, ketika kau petik kau akan tahu manis atau pahit yang kau petik. Allah menceritakan di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, ketika pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam, manusia ketika itu melihat neraka jahanam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, laha sab'una alfi zimam, memiliki 70.000 tali kekang, ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak,
Dengan setiap zimam itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ditarik itu neraka jahanam. Ketika itu manusia ingat dengan buah yang telah dia lakukan. Apa dia katakan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal dalam masa kehidupanku. Tapi selesai jemaah. Nggak ada sudah. Nggak bermanfaat peringatan. Sekarang diingatkan. Wa anna lahu dzikr, tapi nggak mau diingatkan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mau lihat sehari yang kita amalkan apa saja dengan gadget kita, karena ana lihat gadget kita itu termasuk ruh manusia yang kedua. Nah, buktinya apa? Manusia bawa power bank. Udah lihat, dia takut apa? Takut baterainya habis. Power bank nggak cukup, dia bawa charger. Ketika dia menanti anak sering ke airport, kita lihat manusia akan mencari colokan, dia cari stop kontak itu kemana? Karena takut nyawanya habis. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kau lihat bateraimu di HP itu, di situ ada aplikasi baterai, aplikasi penggunaan baterai. Kau bisa lihat berapa persen buat WhatsApp, berapa persen buat YouTube, berapa persen buat Quran, berapa persen buat zikir. Kau lihat. Kalau bisa tiap hari kau lihat, sore hari kau lihat. Ustaz, ana baca Qurannya nggak pakai HP, Ustaz. HP-nya apa? Ya HP buat nonton doang. Baca Qurannya ya kalau hari Jumat, Ustaz. Nggak ada berarti kau punya baca Quran. Kau punya aplikasi itu. Memang jamaah baca Quran di masjid jangan pakai HP. Cuma memang kadang-kala masjid-masjid ini masih kurang perannya. Antum bisa lihat Masjid Nabawi, bagaimana di setiap shaf itu, berapa shaf mesti ada Quran, sehingga orang kalau duduk bisa ngambil Quran. Kadangkala di sini mana tempat Qurannya? Hah? Sini doang. Bayangkan orang datang di sana, coba Qurannya itu dibikin di model Masjid Nabawi. Jadi ada di pojok-pojokan, orang sambil nunggu ngambil Quran. Paling tidak orang kalau nunggu jamaah, dia itu ada koran 2 tahun yang lalu dibaca. Antum lihat orang sekarang nunggu apalah, tahu-tahu ada bungkus kacang dari koran, dia lihat tuh, dibaca sama dia, karena ada di dekat dia. Lalu kenapa kitabullah kita tidak dekatkan dengan manusia? Maka usahakan masjid ini kalau bisa di tembok-tembok dipasang ya, dikasih Quran 5 biji, 2 biji di sana, sehingga orang yang sholat di sana tinggal ngambil. Kalau mau ke sini kan susah, apalagi pakai cermin gitu, pakai kaca gitu. Baik, usahakan kalau di masjid baca Quran pakai mushaf, bukan pakai HP. Kecuali Ustaz nggak ada juga Qurannya di masjid, Ustaz, ya terpaksa. Jangan sampai di depanmu ada Quran kau buka HP. Kelebihannya HP ini jamaah, kau bisa baca Quran dan kau masih bisa membaca pesan manusia. Kadang-kala masuk pesan, langsung Qurannya ditutup dulu. Maka jangan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Makhlad ibn Husain disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi, bagaimana dia ini berkaitan dengan waktu. Kalau disebutkan orang-orang yang soleh buat dia, dia mengatakan, ya Allah, kalau ingat mereka nih kayaknya kita nggak ada apa-apanya sama mereka. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Lalu dia mengatakan, laisa sahihu idza masya kal muqadi. Nggak sama orang yang sehat kalau jalan dengan orang yang telah lumpuh.
Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya. Untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, seharusnya waktu mereka lebih berharga dari orang lain. Kau sudah mulai datang pengajian, mendengarkan ceramah, hargai waktu. Para ulama menjelaskan ada 3 kekhususan waktu agar kau tahu waktu itu lebih berharga daripada harta. Mereka mengatakan yang pertama, waktu itu cepat habisnya, cepat banget jemaah, baik itu waktu senang atau waktu susah. Makanya nanti orang-orang di padang mahsyar atau mereka di neraka, Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika kita himpun mereka nanti pada hari kiamat, mereka akan merasa seakan-akan hidup kita di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang. Cepat banget jemaah. Kemudian yang kedua, kekhususan waktu itu kalau pergi nggak akan balik. Dia cepat berlalu, kalau pergi dia tidak akan balik. Dan yang ketiga, itulah yang paling mahal yang dimiliki manusia daripada semua yang dia miliki jemaah. Cuma sekali lagi kita kadang-kala kurang menghargai waktu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan wasiat kepada seorang lelaki, mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kau manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal itu yang lainnya datang. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa tua ke masjid biasa, udah pensiun, udah nggak ada kerjaan. Kadangkala di masjid dari maghrib sampai isya, bapak nggak pulang, iya mau ngapain di rumah? Jadi ke masjidnya karena memang nggak ada apa-apa. Ya, alhamdulillah masa tuanya ke masjid bagus. Tapi nih Nabi SAW menyuruh kita memanfaatkan waktu muda. Beda lah jemaah, orang tua sholat udah nggak bisa lama-lama. Kadangkala sujud, bangun dari sujud mau berdiri udah nggak kuat, udah susah. Tapi anak muda masih kuat. Dan anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah nggak sama dengan orang tua yang rajin ke masjid, nggak sama. Makanya di antara 7 golongan, 7 golongan, sebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Pemimpin yang adil. Fadl, 7 loh. Iya, jangan cuma pemimpin yang adil. 1, pemimpin yang adil. Cuma 1 doang jemaah. Tinggal 6 jemaah. Menangis malam hari ingat pada Allah. Menangis malam hari karena ingat sama Allah. Yang kedua, Diajak berzina kalau wanita yang cantik dan kaya. lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan terpandang, lalu dia mengatakan ini akhafullah. Yang keempat, Pemimpin yang adil. ya udah tadi ini udah dihitung pemimpin yang adil. Nah, yang keempat, Anak muda yang soleh. anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang kelima, Karena Allah. cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, yang ketujuh, yang keenam hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketujuh, orang yang sedekah. Kemudian yang mana yang dikasih hadiah jemaah? Anak nggak tahu. Fadhal, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, tuh salah satu dari 7 itu adalah anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah tuh takjub dengan anak muda. Ya biasalah anak muda sukanya main. Tapi ini datang ke masjid, ini datang pengajian. Tapi kadang-kala kita jadi takut. Sebagian orang kalau melihat anak muda ke masjid jenggoten lagi, waduh ikut aliran apa anak muda ini kata dia. Tapi kalau anak muda pakai tato ke kafe, oh biasa Ustaz, anak muda kayak gitu memang tuh.
Orang tua kadang-kadang kayak gitu. Ini sesuatu yang berbeda dengan pandangan pencipta langit dan bumi. Allah memandang anak muda yang rajin memang istimewa. Rajin ibadah itu istimewa, akan mendapatkan naungan khusus. Kalau orang tua rajin ke masjid, tadi kita sampaikan, itu biasa. Kalau orang tua nggak rajin ke masjid, itu yang tidak biasa. Makanya orang tua yang masih berzina di masa sepuhnya, itu Allah nggak bakal ngelihat dia. Sudah tidak ada faktor mendukung dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Udah lemah jemaah. Tapi sekarang di dunia sekarang dengan adanya obat ini, obat itu, na'udzubillah, sehingga mereka lebih jauh dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan masa mudamu sebelum masa tuamu jemaah. Masa muda yang punya rezeki berangkat haji, berangkat haji. Jangan nunggu tua. Kau tahu ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah harta, dan ibadah hati. Kalau orang tua berangkat, ya Allah, kita akan melihat kejadian-kejadian yang membuat kita tertawa. Ada seorang berangkat haji dari hotelnya berangkat ke masjid dengan 30 orang. Pulang dia sendirian. Dibantu oleh petugas. Bapak tersesat, Bapak. Alhamdulillah saya nggak tersesat, Pak. Saya ini 30 orang, yang 29 itu yang tersesat. Jadi 30 orang yang 29 tersesat. Banyak subhanallah, anak ketemu dengan orang itu tersesat hampir sampai ke airport di Medina. Kita ajak, Pak, kita antarkan, takut dia melihat kita. Enggak, saya nggak tersesat, saya mau jalan ke sana. Karena sudah tua. Haji ini butuh fisik yang kuat. Jangan ditunda-tunda. Ketika masih muda, kemana kau berangkat? Ke Australia, ke Eropa, ke Singapura. Ketika sudah tua, udah mau kemana? Mau umroh. Beda jemaah. Maka tolong, yang sudah mampu berangkat haji, berangkat. Apalagi sekarang haji itu, kita ini berpacu sama waktu jemaah. Kita nggak tahu kapan ajal. Sekarang kalau di Lampung ini daftar sekarang berangkat kapan haji? 10, 15, 15 tahun. Kalau umurmu sekarang 40 tahun, berarti 55. Kalau umurmu 50 tahun, tinggal tambah. Umur 60 tahun baru daftar, ya bismillah. Mereka kadangkala berangkat haji nggak tahu haji itu apa. Apa kata ustadznya? Alhamdulillah kalau kau tidak terpisah dari rombongan. Kalau terpisah dari rombongan ketika tawaf, terpisah dari rombongan ketika sa'i, dan kau tawaf 7 kali, ternyata kau hanya tawaf 5 kali, nggak sah. Sa'i 7 kali, kau sa'i cuma 5 kali. Kenapa? Nah, anak kira sudah 7 kali Ustaz. Maka hati-hati ya, masa muda. Maka kalau punya rizki, gunakan untuk beribadah yang memang butuh fisik, karena tadi perbedaan antara orang tua dengan anak muda. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum sakit. Sebagian orang masya Allah, ketika dia sakit, ya Allah kepingin aku ke masjid. Kau waktu sehat kemana? Main futsal. Nah, ketika sehat digunakan untuk main, boleh main futsal, tapi jangan lupa sama rumah Allah. Yang jadi masalah, kau sehat ke sana, sakit kepingin ke rumah Allah, nggak terhitung sudah. Maka gunakan masa sehatmu sebelum kau sakit. Jamaah, semua akan merasakan sakit. Memang ada yang parah, ada yang tidak parah. Tapi sebelum sakit tiba, manfaatkan masa sehatmu. Wa ghinaka qabla fakrik, dan masa kayamu sebelum kau miskin. Mau sedekah sekarang. Kadangkala orang bangkrut baru sedekah. Kenapa? Iya, katanya sedekah itu bisa mendatangkan kembali harta. Oh, sekarang sedekahmu kepingin kau balikan hartamu yang dulu. Ketika kau kaya, kenapa kau nggak sedekah? Maka sedekah jemaah sebelum kau miskin. Dan ingat, sedekah itu nggak harus kaya. Sedekah nggak harus kaya. Jangan berpikir kalau ada kotak amal, subhanallah. Kadangkala jemaah yang sudah sedekah itu malah orang miskin. Maka kau sekarang kalau punya, ya punya duit 5.000, kau bisa sedekah dengan 1.000 perak.
Kau punya 10.000, kau bisa sedekah dengan 2.000, dengan 5.000, sedekah sebelum uang itu habis. Kemudian wa faraghaka qabla syughli, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu datang. Manfaatkan. Ketika kau nganggur, ada mahasiswa lulus mulai ngelamar kerja. Masa ngelamar kerja itu nikmat dari Allah. Kenapa? Kau masih belum punya pekerjaan. Tapi ketika kau diterima kerja, nikmatmu berubah. Waktumu jadi penuh dan kau mungkin dapat gaji. Tapi waktumu udah habis. Maka kalau yang nganggur, manfaatkan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa hayataka qabla syughli, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Dan mati tidak pernah ketok pintu mengatakan besok bapak mau mati pak ya, nggak ada. Kau lihat sebagian salafus saleh, di antaranya Hammad bin Zaid, "Lau qila lahu anta tamutu ghadan," kata Abdurrahman Al-Mahdi, dia menceritakan tentang Hammad bin Zaid, kalau dikatakan kepada dia, kau besok akan mati, besok kau mati, ma qadira an yazida fi amali, dia tidak akan bisa menambah sedikit pun amalan. Kenapa? Karena waktunya semua sudah berisi amal. Itu Hammad bin Zaid tidak pernah terlihat kecuali dalam ketaatan. Kalau dia sedang tidak bersolat, dia berzikir. Kalau nggak berzikir, dia baca Quran. Kalau nggak, dia siap-siap untuk mengajar. Semua waktunya untuk ketaatan. Sedangkan kita, kalau dikatakan dokter menvonis, bapak kayaknya umurnya tinggal 3 bulan lagi sudah. Apa yang terjadi dalam 3 bulan itu? Masya Allah, kita akan berubah 180 derajat. Kita akan buka Quran, kita akan manfaatkan waktu yang tinggal 3 bulan. Padahal kita tahu kematian itu datang tidak kenal waktu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Manusia itu tidak akan tergelincir kakinya, tidak akan berpindah dari tempat, dari posisinya kelak pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa hal. Ada 4 hal, ada 5 hal dalam sebuah hadis. Yang pertama ditanya tentang umurnya secara umum. Di riwayat lain dikatakan an syababihi, tentang masa mudanya. Masa muda akan ditanya kau. Umurmu penuh ditanya, tapi secara khusus kau akan ditanya tentang masa muda. Karena apa? Karena Allah berikan nikmat yang lebih kepadamu pada masa muda. Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Kau gunakan untuk apa? Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya kau gunakan untuk apa. Maka jamaah, dengarkanlah wasiat Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia mengatakan, idza amsayta fala tantari sabah. Kalau kau masuk waktu sore, jangan nunggu pagi beramal. Jangan nunggu pagi. Kadangkala kita nih dibangunin sama Allah jam 1 malam. Bangun. Sholat apa enggak? Oh, tunggu ntar jam 3. Akhirnya bangun azan subuh. Kau kalau masuk waktu sore, kau niat beramal, amalkan waktu sore itu. Jangan nunggu pagi, besok jangan ditunda. Kemudian dia mengatakan, wa khudh min sihhatika limaradik, ambil masa sehatmu untuk kau sakit. Kenapa disuruh ambil masa sehatmu untuk waktu sakit? Karena kemuliaan yang Allah berikan, yuktabu lil musafiri wal marid maka na ya'malu sahihan muqiman. Pahala itu akan ditulis buat orang yang musafir atau sakit seperti kalau dia sedang sehat dan sedang mukim. Makanya orang musafir itu nggak perlu qobliyah ba'diyah, tapi tetap ditulis qobliyah ba'diyah karena dia biasa mengamalkan itu. Musafir biasa puasa Senin Kemis. Ketika tidak safar, kau musafir nggak perlu kau puasa Senin Kemis. Kenapa? Udah ditulis. Pahalanya tuh udah ditulis. Karena musafir dikasih keringanan oleh Allah SWT. Orang yang sakit, ketika dia sakit nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah, padahal kalau sehat dia biasa melakukan itu, maka catatan itu berjalan jamaah.
terus jamaah. Seperti orang yang bekerja di perusahaan karena sakit, karena faktor kecelakaan ketika bekerja, gajinya tetap dikasih sama perusahaan walaupun dia di rumahnya. Itu tanggung jawab dari perusahaan, dan Allah pun memberikan hal itu. Kau sakit nggak bisa ke masjid, tapi biasa ke masjid, tetap dicatat. Biasanya kau ke masjid berapa langkah, itu langkahnya tetap dicatat. Biasa kau masjid sholat tahiyatul masjid, ditulis sholat tahiyatul masjid. Biasa kau ke masjid baca Quran, itu ditulis semuanya. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, wa khud min sihhatika limaradi. Ambil masa sehatmu supaya waktu sakit kau sudah aman. Pahalanya tetap ngalir jamaah. Wa min hayatika limautika, dan dari kehidupanmu untuk kematianmu. Baik, sebagai penutup, ketahuilah bahwa sebagian waktu lebih mulia dari waktu yang lainnya, sehingga kau harus tahu memanfaatkan waktu tersebut. Bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Bulan haram berbeda dengan bulan yang lainnya. Malam Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam lainnya. Malam 10 hari terakhir berbeda. Ada 10 hari di awal Dzulhijjah, itu hari-hari yang mulia. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu itu sesuai dengan waktu ketaatan. Waktu kau dengar azan, jangan ngobrol, kau jawab azan, karena bentar lagi habis azan itu. Waktu antara azan dan qomat manfaatkan. Untuk apa? Untuk berdoa umpamanya, untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ada satu masalah yang banyak ya saudara-saudara kita masih belum memahami. Pada hari Jumat, ini penutup jamaah, tenang jamaah. Anda lihat sebagian sudah mulai nunduk-nunduk ya. Ketika sholat Jumat, kadangkala sebagian telat. Imam sudah naik mimbar. Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu khatib duduk, azan. Antum baru masuk nih. Apa yang antum lakukan? Menjawab azan atau sholat tahiyatul masjid? Menjawab azan, sholat. Ada khilaf di antara jemaah. Nah, kalau tidak sedang Jumatan, maka kita jawab azan. Masuk masjid maghrib, azan, jawab azan. Tapi kalau masuk masjid Jumatan, maka kita sholat, tidak jawab azan. Loh, kenapa Ustaz? Kan ini kemuliaan. Ya, kau sudah telat, dan kau bentar lagi wajib dengarkan khutbah. Kau punya kewajiban mendengarkan khutbah. Sekarang lebih utama jawab adzan atau dengarkan khutbah? Maka yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan ini kesalahan dari kau. Kau kan ingin dapat 2 pahala. Jawab adzan, tetap tahiyatul masjid, tetap dengarkan khutbah. Gak bisa kau gabungkan waktu itu. Karena kalau kau jawab adzan, berarti kau akan sholat ketika khatib ceramah. Itu yang akan terjadi. Kalau kau sholat sekarang, berarti kau kehilangan fadilah menjawab azan. Iya, kau kehilangan itu, tapi kau dapat fadilah mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya mempelajari tentang waktu-waktu ketaatan yang sesuai dengan waktu tersebut, maka penting sekali jamaah, supaya kita tidak kehilangan waktu yang mulia. Waktu jihad, maka yang paling utama adalah berjihad. Ketika ada tamu, waktu itu adalah waktu untuk menghormati tamu. Jangan ada tamu, kau tetap ngaji. Ini waktunya, iya, ngaji itu mulia sekali, membaca firman Allah. Tapi sekarang ada tamu. Waktu itu kau waktu menghormati tamu. Sehingga dengan seperti itu, Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita berkah di waktu kita dan manfaat yang besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kira itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.